Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema kesalehan yang palsu. Kita tahu bahwa Tuhan membenci kemunafikan. Ibadah kita kepada Allah akan menjadi sia-sia bila kita melakukannya dengan kesalehan yang palsu. Saya akan share 3 hal tentang kesalehan yang palsu. Yang pertama, kesalehan yang hanya di bibir. Kesalehan yang tidak dari hati kita yang mengasihi Allah, tapi hanya sekedar lip service. Kita melakukannya karena rutinitas agama. Matius 15 ayat ke-8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Yesus berkata bahwa percuma mereka beribadah kepadaku. Kenapa Yesus mengajar kepada kita bahwa ibadah kita akan jadi sia-sia? Adalah ketika kita memuliakan Tuhan hanya sebatas di bibir, padahal hati kita jauh daripada Tuhan. Dan ajaran yang kita ajarkan adalah perintah manusia, bukannya kebenaran firman Tuhan. Saya ingin mengingatkan bahwa ibadah yang sejati itu lahirnya dari hati. Tuhan adalah Tuhan yang menyelidiki hati dan batin orang. Bukan hebatnya penampilan, bukannya kerennya khotbah yang kita sampaikan. Yeremia 17 ayat 10 berkata, "Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya." Seringkali ibadah yang kita lakukan hanya karena kewajiban, bukan karena kerinduan. Tuhan ingin ketika kita melakukan ibadah kita, itu keluar dari hati yang mengasihi Tuhan. Karena kita rindu bersekutu dengan Tuhan, bukan hanya sekedar untuk menjalankan kewajiban, lip service. Saya akan share firman Tuhan dari Matius 15. Apa yang Yesus maksud dengan ajaran yang diajarkan adalah perintah manusia. Matius 15 dengan judul perikop perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Ayat yang pertama berkata begini. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati." Ayat kelima, "Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Saya lompat di ayat 17. "Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut, turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang." Yesus mengajarkan kepada kita bahwa ketaatan kepada firman Allah itu mutlak. Bukan hanya apa yang sepakat dengan adat istiadat ataupun keinginan kita. Kesalehan yang palsu contohnya begini. Khotbahin yang aman, hidupin yang amin. Maksudnya apa? Saya khotbahin yang saya hidupin. Seringkali itu jadi satu prinsip yang seringkali saya ungkapkan. Lalu tiba-tiba seperti ada bisikan begini, berarti nggak semua firman dihidupin dong?
Kan khotbahin yang dihidupin. Berarti ada yang tidak dihidupin. Kita harusnya ngikut aturan firman Tuhan, bukan pilih firman Tuhan yang sesuai dengan keinginan kita. Jangan pilih ayat yang cocok, yang kita mau aja. Contoh, karena tidak hidup dalam kekudusan, orang gak khotbah tentang kekudusan. Karena tidak hidup dalam kekudusan, orang gak mau baca firman Tuhan tentang kekudusan. Seringkali kita comot-comot firman Tuhan yang sesuai dengan keinginan kita, yang sepakat dengan hidup kita. Kesalehan yang palsu itu kita melakukan firman Tuhan hanya yang pas di hati kita aja. Kita pilih ayat-ayat firman yang menyenangkan buat kita. Tapi kalau ada firman Tuhan yang disampaikan itu tidak berkenan di hati kita, menyinggung hati kita, kita marah sama yang khotbah. Oh, zaman sekarang luar biasa. Jemaat udah bisa pinter marahin pendeta. Yesus tidak mengajar supaya kita menentang budaya. Kita tahu bahwa di Indonesia kita kaya dengan budaya. Dan kerap kali adat istiadat di sebuah daerah begitu kentalnya, meskipun sangat menyusahkan rakyatnya, mereka sangat taat kepada adat istiadat. Yesus mengajarkan bahwa kita harus menghargai budaya, tapi tidak boleh kompromi dengan firman Allah. Mungkin ada orang-orang yang berkata begini, di kampung saya semua begitu. Contoh, belum menikah tapi serumah, punya anak di luar nikah, padahal orang Kristen. Kenapa begitu? Katanya di kampung biasa semua begitu. Seringkali kita mengutamakan adat istiadat, tapi kita meninggalkan kebenaran firman Allah. Kita menjadikan adat istiadat lebih utama daripada firman. Seharusnya firman Tuhan yang jadi standar buat hidup kita, bukan adat istiadat. Ada di salah satu daerah di Indonesia, saya tidak bisa sebutkan nama daerahnya karena mungkin akan membuat beberapa orang menjadi tersinggung dan malu. Di daerah ini, saya temukan anak laki-laki sekitar usia 12 tahun harus disunat. Lalu kemudian harus didinginkan. Istilah didinginkan ini adalah mereka akan mencari janda-janda. Perempuan-perempuan yang mungkin sudah pengalaman untuk berhubungan, seks dengan anak yang baru disunat ini. Itu istilah mendinginkan di daerah tersebut. Ketika saya katakan bahwa itu sebuah percabulan dan kenajisan, bahwa itu tidak sesuai dengan kebenaran firman, mereka bilang ini adat, ini budaya. Berapa banyak kita lebih mengutamakan adat istiadat daripada kebenaran firman Allah? Kita lebih mempercayai dongeng-dongeng leluhur daripada perkataan iman dan juga kebenaran firman. Kita seringkali mengutamakan apa yang menurut kita baik, pandangan kita, yang enak buat daging kita, yang cocok sama maunya kita, bukannya menyesuaikan hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Bayangkan, urusan cuci tangan sebelum makan lebih penting. Sementara menghormati orang tua dan merawat mereka di masa tua menjadi kurang penting. Padahal firman Allah berkata, hormati ayahmu dan ibumu. Yesus menegaskan bahwa bukan urusan cuci tangan sebelum makan yang bikin najis, tapi apa yang keluar dari hati kita. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Kesalehan yang palsu yang berikutnya adalah kesalehan tanpa iman. Dapatkah orang beribadah tanpa iman kepada Allah? Saya akan berikan beberapa contoh. Melakukan rutinitas agamawi ke gereja setiap hari Minggu sebagai sebuah kewajiban. Just to feel good. Udah ke gereja nih gue. Pernahkah Anda merasakan itu? Bahwa ketika hari Minggu belum ke gereja nggak enak. Tapi setelah Anda pulang dari gereja, Anda merasa gue udah ke gereja. Pengikut aliran agama Kristen tidak semuanya pengikut Kristus. Mereka mungkin lahir di keluarga Kristen, dibaptis percik sejak kecil. Menjadi Kristen bukanlah pilihan mereka.
Sehingga ketika mereka harus beribadah, mereka melakukannya karena terpaksa. Mendengarkan pun tidak mengerti. Menyanyikan lagu puji-pujian, malas-malasan. Contoh, disuruh tepuk tangan, lemes-lemes. Ketika disuruh berdoa pun, ya sekedarnya aja. Ke gereja tapi nggak ngalamin Tuhan, nyembah Tuhan nggak sungguh-sungguh. Bahkan ada yang udah pelayanan, rajin bahkan, tapi tidak hidup dalam kekudusan. Familiar nggak? Banyak orang yang kelihatan saleh, tapi mereka melakukannya tanpa iman. Mari kita lihat bagaimana murid-murid Yesus. Dalam Yohanes 6, dengan judul perikop, Yesus memberi makan 5.000 orang. Di ayat kelima berkata begini, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Ayat ke-6, hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Ayat ke-7, jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Ayat ke-8, seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Bayangkan, murid-murid Yesus yang hidup bersama dengan Yesus, yang sudah melihat Yesus melakukan begitu banyak mujizat. Mereka ternyata mengikuti Yesus tanpa iman. Mereka nggak percaya, nggak yakin bahwa Yesus sanggup kasih makan 5.000 orang. Yesus yang sanggup mencelikkan mata orang buta, membuka mulut yang bisu, telinga yang tuli, membangkitkan orang yang mati. Apakah sulit buat Yesus membuat 5.000 orang kenyang? Baik Filipus maupun Andreas tidak kepikiran bahwa Yesus sanggup melakukan sesuatu. Nah, seringkali dalam mengikut Tuhan, kita pakai kekuatan dan logika. Murid-murid Yesus sama seperti kita, masih memakai pikiran dan bukannya iman. Saya ingin katakan gini, jalan sama Tuhan harus mempercayai kemustahilan. Ingat ketika Maria didatangi oleh malaikat Tuhan, disampaikan bahwa ia akan mengandung anak dari Roh Kudus. Apa reaksi Maria? Lukas 1 ayat 37 berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mengikut Tuhan tuh gak bisa pakai pikiran dan logika aja, tapi dengan iman. Ketika murid-murid Yesus lihat 5.000 orang, yang muncul di pikiran mereka seperti kebanyakan kita adalah, waduh, butuh berapa duit nih buat ngasih makan orang sebanyak ini? 200 dinar aja gak bakal cukup. Padahal di mata Tuhan begini, uang sama orang mana lebih penting? Harta atau jiwa yang lebih berharga? Kenyataannya banyak kali dari kita lebih mikirin uang dan aturan di atas belas kasihan. Saya belajar bahwa Yesus melakukan begitu banyak mujizat, selalu diawali dari belas kasihan. Dan ternyata memang belas kasihan itu mendatangkan mujizat. Saya dan suami mengalaminya. Cuma berawal dari punya belas kasihan buat anak-anak di Indonesia. Hari ini, kami memberi makan 5.000 orang. Apakah mustahil? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jalan sama Tuhan butuh iman. Kita gak bisa selalu pakai pikiran dan logika kita sebagai manusia. Ikut Tuhan harus dengan iman. Kesalehan yang palsu adalah kesalehan tanpa iman. Markus 9, Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Di ayat yang ke-20 dikatakan gini, lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api, ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami.
Ayat 23, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kalau kita baca ayat ini, sebenarnya ada kejengkelan Yesus di situ. Karena orang ini, bapak dari anak ini berkata, jika engkau dapat berbuat sesuatu. Seolah-olah gak percaya. Waktu kita datang sama Tuhan, jangan datang tanpa iman. Itu adalah kesalehan yang palsu. Kita ikut Tuhan, katanya kita orang beriman. Tapi ketika masalah datang, kita terguncang. Ketika masalah datang, kita down. Katanya orang beriman. Kalau orang beriman, percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Di ayat ke-24, segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ketika Yesus melihat orang banyak datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras katanya, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini, dan jangan memasukinya lagi. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, ia sudah mati. Ayat 27, tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ikut Tuhan itu kita akan ngalamin, kita akan melihat bahwa banyak hal yang mustahil itu mungkin. Apa yang bagi manusia itu mustahil, gak bisa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jangan sampai dalam hidup kita mengikut Tuhan, masalah dan keadaan jadi lebih besar daripada Tuhan. Kak Heni udah umur 34 nih, jodoh belum datang. Orang yang beriman itu percaya bahwa Tuhan itu terlibat di dalam hidupnya. Bahwa datang gak datang jodoh itu gak masalah. Kalau itu yang jadi kehendak Tuhan, mau bilang apa? Bersyukur aja. Orang menikah belum tentu bahagia kok. Tapi kalau kehendak Tuhan kita menikah, pasti ketemu sama jodohnya. Tapi pertanyaannya, apakah kita yang selalu menolak ketika Tuhan kirim? Banyak orang yang pasang price tag ketinggian. Ikut Tuhan itu harus pakai iman. Apa-apa tuh tanya Tuhan, bukan pakai mata doang. Waktu saya memilih untuk menikah dengan suami saya, Pastor Jojo, saya tanya Tuhan, apakah dia yang terbaik buat saya? Ikut Tuhan pakai iman, bukan cuma pakai pikiran. Kalau hanya sekedar pakai pikiran, waktu itu calon suami saya nggak punya apa-apa. Calon suami saya nggak pintar khotbah. Calon suami saya nggak punya gereja. Calon suami saya nggak bisa janjiin apa-apa. Kalau kita berjalan dengan Tuhan, kita harus melihat perkara-perkara rohani, nggak cuma perkara-perkara duniawi. Kita harus buka mata kita untuk melihat hal-hal yang nggak bisa kelihatan hari ini, itu bisa ada. Kita harus percaya bahwa doa itu sanggup mengerjakan jauh lebih banyak, jauh lebih besar dari apapun yang kita sanggup pikirkan maupun kita doakan. Kita harus percaya bahwa apa hal yang gak pernah kita dengar, yang gak pernah kita lihat, bahkan gak pernah timbul dalam hati kita, Tuhan sanggup sediakan buat kita. Kita harus percaya bahwa kita yang gak berharga bisa dipakai Tuhan untuk jadi alat yang mulia bagi kerajaannya. Segala sesuatu itu mungkin bagi Allah. Waktu kita muji Tuhan, waktu kita nyembah Tuhan, menyembahlah dengan sungguh-sungguh, dengan penuh iman. Waktu kita berdoa, berdoalah dengan sungguh-sungguh, dengan penuh iman. Saya perhatikan banyak orang datang ke gereja, doa aja, melek, goyang kanan kiri, lihat kanan, lihat kiri, tepuk tangan aja ngasal-ngasal. Saya nggak tahu sama saudara, tapi kalau saya lagi nyembah Tuhan, saya nyembah habis-habisan. Saya lakukan semua itu dengan iman. Saya ucapkan setiap baitnya dengan segenap hati saya. Waktu saya masih SMA itu, saya ke gereja satu hari, sedang hitnya lagu rohani yang begini. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa. Waktu nyanyi lagu itu, saya nyanyikan dengan sepenuh hati. Saya ganti dengan kataku. Terbukti firman Tuhan terjadi hari ini. Bahwa
Saya mengembang ke kanan dan ke kiri. Dan saya pergi ke luar negeri untuk sekolah. Saya memperoleh bangsa-bangsa. Hari ini orang-orang Indonesia yang tinggal di luar negeri, beberapa dari mereka peduli kepada pelayanan kami di Tangan Pengharapan. Tuhan mengalirkan harta bangsa-bangsa bagi kita. Ketika saya berkata mengembang ke kanan dan ke kiri, saya lakukan dengan sepenuh hati. Bahwa Tuhan itu membawa saya pergi ke tempat-tempat yang gak pernah saya duduki. Perkataan di lagu itu, engkau akan mendiami tempat-tempat sunyi. Luar biasa banget. Ketika kita nyembah Tuhan, nyanyikan setiap bait itu dengan sepenuh hati. Ada yang nanya ke saya gini, Kak Heni, satedu tuh gimana? Sebenarnya sederhana aja. Waktu lagi nyembah tuh nyembah sungguh-sungguh aja. Sambil mandi aja saya nyembah sungguh-sungguh. Saya muji Tuhan sungguh-sungguh. Kalau saya doa sungguh-sungguh. Kesalehan itu harus disertai dengan iman, bukan kepalsuan. Yang terakhir, kesalehan yang palsu yang berikutnya adalah kesalehan agamawi tanpa kasih. Ibadah itu bukan untuk dilihat orang, tapi karena kita mengasihi Tuhan. Ketika kita berbuat baik kepada orang, secara nggak sadar, kita tuh sebenarnya mengharapkan balasan. Makanya, ketika ada orang yang membalas kebaikan kita dengan kejahatan, kita bilang gini, air susu dibalas air tuba. Kita marah, kita kecewa, kita bilang gini, dasar nggak tahu diri. Kenapa? Karena secara manusia, ketika kita nabur kebaikan sama orang, sedikit banyak, kita tuh mengharapkan balasan bahwa suatu hari dia akan balas kita dengan kebaikan juga. Tipis sekali perasaan senang dipuji orang dengan kita tulus melakukan semuanya untuk Tuhan. Tipis. Gak ada yang tahu. Cuma kita dan Tuhan. Ketika kita melayani, orang muji kita, dalam hati tentu kita senang. Gak bisa lagi kadang membedakan apakah kita benar-benar tulus melakukannya untuk Tuhan, apakah karena kita haus pujian. Saya katakan ini karena saya ngalami juga. Seringkali dalam pelayanan kita terjebak untuk cari pujian manusia, tapi kita lupa apakah yang kita lakukan ini berkenan kepada Allah. Tidak ada yang tahu apa yang ada di hati kita selain daripada kita sendiri dan Dia. Saya ingin mengajak setiap kita untuk belajar mencintai Tuhan dengan segenap hidup kita. Jangan sampai kita terjebak dalam kesalehan agamawi tanpa kasih. Matius 6 ayat 16. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Firman Tuhan mengajar kita bahwa ketika kita beribadah, jangan mengharapkan pujian dari manusia. Buat apa orang tahu kita puasa? Seringkali ketika orang berpuasa, cerita kemana-mana. Firman Tuhan katakan, itu kesalahan agamawi. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita nggak cari dan kita nggak butuh pengakuan atau pujian dari orang. Ibadah yang sejati itu adalah hidup kita. Ibadah itu bicara soal kehidupan dan bukan pelayanan. Bagaimana kita memperlakukan sesama setiap hari, itu adalah ibadah kita. Roma 12 ayat yang pertama berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan mau kita mengerti bahwa persembahan yang hidup adalah segenap hidup kita. Bukan soal pelayanan, tapi kehidupan.
segala sesuatu yang kita kerjakan, segala sesuatu yang kita lakukan dengan hidup kita, bahkan perkataan kita, pemikiran kita, adalah ibadah kepada Tuhan. Seringkali dalam pelayanan dan kehidupan, orang dapat menjadi dua pribadi yang berbeda. Kenapa bisa begitu? Kenapa orang bisa berbeda ketika dia sedang pelayanan dan kemudian jadi pribadi yang berbeda di kehidupan? Karena seringkali kita terjebak, kita memisahkan hidup kita di lingkungan rohani dan lingkungan duniawi. Waktu berada di antara orang percaya, kita malah tidak jadi diri sendiri. Karena kita takut dihakimi dan akhirnya kita terjebak dalam kemunafikan dan roh agamawi. Kita sok jadi orang baik di tengah-tengah orang percaya. Karena kita tahu, jangan sampai ketahuan sama orang kalau sifat asli kita begini, bisa-bisa kita dihakimi. Tapi waktu kita berada di rumah, di kehidupan nyata, terhadap anak istri, pembantu di rumah, di tempat kerja bersama teman-teman kita jadi pribadi yang berbeda. Dalam Yesaya 58, dengan judul perikop kesalehan yang palsu dan yang sejati. Ayat ketiga berkata gini, "Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah puasa yang ku kehendaki? Dan yang mengadakan hari merendahkan diri jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur? Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Ayat ke-6, bukan. Berpuasa yang ku kehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri." Ayat 8, pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, "Ini aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Apa maksud firman Tuhan? Kita rajin ibadah, rutinitas agamawi kita. Tapi dalam kehidupan nyata, kita sibuk kerjaan dan lupa sama Tuhan. Boro-boro ingat firman Tuhan. Kita kejam sama pegawai sendiri. Kita jahat sama orang. Berkelahi sana-sini. Kita semena-mena terhadap orang. Menekan orang yang lemah. Menghakimi orang. Memfitnah orang. Bukankah ini terjadi? Judulnya pelayanan. Tapi hidup kita berbeda dengan kenyataan. Jangan sekedar jadi agamawi. Jangan berusaha sok rohani. Ibadah itu kehidupan, bukan pelayanan. Bagaimana kita menjalani hidup kita sehari-hari. Bagaimana kita memperlakukan sesama kita setiap hari. Itu ibadah yang berkenan. Iman, perkataan, dan perbuatan kita harus sejalan. Jangan jadi dua kepribadian yang berbeda. Rohani di gereja, rohana di rumah. Saya tutup dengan ini. Tinggalkan kesalehan yang palsu, agar ibadah kita
tidak jadi sia-sia, sehingga Tuhan tidak mendengarkan kita. Tinggalkan kesalehan yang hanya di bibir. Ibadah yang sejati lahir dari hati yang mengasihi Tuhan. Tinggalkan kesalehan tanpa iman, karena ibadah yang sejati itu lahir dari pengalaman kita dengan Tuhan. Untuk percaya kita perlu mengalami Tuhan. Yang terakhir, kesalehan agamawi tanpa kasih. Ibadah yang sejati adalah hidup kita yang mengasihi Tuhan dan hidup kita yang mengasihi orang-orang di sekitar kita. Pastikan hidup kita jadi kesaksian agar nama Tuhan selalu dipermuliakan. Tuhan berkati.